Halo, kembali lagi sama gue Dimitri. Gue hari ini ada di balik setir Pajero Sport Dakar 4x2 tahun 2019. Jadi mobil ini udah pakai bahasa desain Mitsubishi yaitu Dynamic Shield. Jadi kelihatan ya, di sini tuh ada model kayak huruf X gitu. Dan bahasa desain ini udah pakai di hampir semua Mitsubishi yang dijual di Indonesia saat ini. Menurut gue pribadi, mobil ini penggunaan chrome-nya tuh nggak yang terlalu berlebihan ya. Jadi memang kelihatan elegan dan cakep banget. Terus hal-hal yang unik yang ada di mobil ini kalau di bagian mukanya. Yang pertama, gue suka banget dari dulu Pajero Sport yang tipe Dakar itu selalu pakai yang namanya headlamp washer ya. Jadi kayak lucu aja gitu, bentuknya bagus dan ini memang berguna. Apalagi kalau lo emang pakai mobil ini buat off-road dan lampu lo kotor, ini bakal berguna banget buat ngebersihin lampu lo. Terus di generasi yang ini, dia udah dilengkapin dengan 4 buah sensor di depan. Jadi ini ada corner sensor dan ini juga berguna untuk pre-collision warning. Dia belum bisa ngerem sendiri, tapi dia udah bisa memperingatkan driver kalau kita udah terlalu dekat sama kendaraan lain atau objek-objek tertentu. Jadi ini fitur safety yang udah cukup bagus ya. Ada 4 sensor depan kayak gini. Untuk versi di atasnya yaitu Dakar Ultimate, dia walaupun kehilangan sunroof yang ada di atap, tapi dia ditambahin sensor 2 lagi di depan dan dia udah punya adaptive cruise control sama bisa ngerem sendiri mobilnya kalau terdeteksi akan terjadi kecelakaan. Untuk depannya sih itu aja ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas sampingnya ya. Di sampingnya ini nggak terlalu banyak yang baru atau groundbreaking banget ya. Desainnya menurut gue tuh nggak terlalu yang complicated, simple tapi elegan banget. Cuma gue memang kurang suka ya, spionnya gede dan chrome, bikin silau. Tapi di luar itu sentuhan-sentuhan chrome-nya nggak yang berlebihan dan terlalu banyak ya, kayak cuma di door handle depan belakang sama ada di list di bawah jendela sampai belakang juga. Yang di belakang emang gede tapi menurut gue ini bagus. Dan dia ada footstep juga ya bawaannya, yang ini untuk orang-orang yang kurang tinggi emang bakal kerasa banget gunanya ya, karena ini mobil emang cukup tinggi dan dia juga di dalam tuh udah ada handlebarnya supaya lu bisa lebih gampang naiknya. Terus untuk ban, dia pakai ban Dunlop Grand Track AT25 dan profilnya itu dia 265/60 dan ini ukurannya diameter 18 inci. Gede banget dan desainnya gue bagus, ini gue suka banget desainnya. Ini bikin mobil ini kerasa keker banget gitu ya. Belakang juga profil bannya masih sama. Dan satu desain yang gue suka dari mobil ini tuh dia ada satu garis yang tarik di lampu depan, set ke belakang sampai di lampu belakang. Ini menurut gue cantik banget desainnya. Apalagi kalau siang gini pas lagi kena cahaya itu desainnya benar-benar kerasa elegannya. Habis ini kita mau lanjut ke belakang. Oke, sekarang lanjut bahas belakangnya. Dia nih kalau banyak orang bilang yang lampu belakangnya tuh aneh ya, karena dia punya ini namanya apa tuh tear shape design. Jadi kayak air mata gini, emang ya bisa dibilang agak aneh sih. Emang dia kayak panjang banget sampai bawah terus nyambung ke reflektornya yang ada di bawah. Tapi kalau gue sendiri suka lampu ini karena apa? Dia lampu malamnya ini udah full LED ya. Jadi dia dari lampu positioning lampnya sampai lampu remnya yang ada di sini itu udah LED. Jadi bagus dan itu ada di garis gitu ya. Terus kalau untuk lampu-lampu lainnya itu sayangnya masih halogen semua sih. Cuma nggak apa-apa karena memang desain mobil ini dari belakang tuh cakep banget. Apalagi kalau udah dipasang spoiler kayak gini. Dan dia punya satu wiper di sini, udah ada rear spoiler juga. Terus di sini ada chrome yang oke lah. Dan kamera udah bawaannya dari sananya. Untuk sensor parkir di belakang ada 4 juga. Cuma ini fungsinya cuma sensor parkir doang, jadi nggak ada fungsi tambahan di luar itu. Terus
gue mau ngingetin juga ya, kalau di tipe-tipe di bawahnya kayak Exit atau GLX, GLS itu dia lampu remnya nggak nyatu di lampu LED garis ini. Dia tuh ada lagi lampu di tengah-tengahnya yang itu halogen juga. Jadi lampu malam full LED itu cuma ada di tipe Dakar atau Dakar Ultimate. Oke, sekarang gue mau lanjut bahas mesinnya ya. Jadi Pajero Sport ini pakai mesin yang udah baru dan tenaganya itu dia bisa sampai 181 PS dan torsinya sampai 420 Nm dan itu gede banget ya. Makanya mobil ini memang tenaganya tuh kerasa banget kalau lu nyetir. Cuma memang power steeringnya sedikit berat, mungkin karena emang bannya gede banget ya. Tapi mesinnya tuh halus dan tenaganya gede banget. Ini benar-benar gue rekomen banget kalau lu sering bepergian ke daerah-daerah yang medannya berat dan atau mungkin lu cuma seneng aja gitu punya mobil yang tenaganya gede. Jadi kapanpun lu butuh tenaga, ini mesin selalu sedia. Yang gue suka dari interiornya Pajero ini di bagian depannya itu emang semua display dan apa yang kelihatan dan dirasakan oleh driver itu kerasa emang ergonomis banget dan makanya enak semua. Tombolnya gede-gede jelas, nekannya enak, pencet enak. Terus dia punya, ini bisa lu lihat nih pedal shift segede ini dan dia nggak yang ikut muter sama setir, jadi dia stay fix di sini lampunya. Terus bisa dilihat di sini ada 3 tombol. Yang pertama untuk matiin vehicle stability control, terus ada untuk matiin sensor parkir, sama ada untuk matiin pre-collision warning. Dan lagi di interior ini dia dari depan sampai paling belakang itu semuanya udah dibalut jok kulit. Jadi emang kerasa mewah dan nyaman banget. Walaupun memang minusnya, terutama di cuaca kayak gini, kerasa emang panas sih. Jadi kalau kita duduk di jok kulit kayak gini tuh gampang gerah rasanya. Tapi yang bagus adalah lihat di sini ada pengaturan elektrik untuk jok kursi depan di bagian supir. Terus selain itu yang ada di sini semuanya tuh kerasa enak, nyaman. Walaupun memang karena ini SUV leather frame jadi headroom tuh kerasa ya seadanya banget ya. Padahal gue tuh orang yang pendek tapi gue udah ngerasa ini tuh kayak kepala gue udah mepet banget sama plafonnya. Tapi sisanya oke, dan ini tuh kerasa lega mobilnya karena kebantu ada sunroof. Dan ini tuh dia satu-satunya di kelasnya, jadi kayak enak banget rasanya, beda dari yang lain. Cuma memang ada satu minus yang menurut gue itu minus banget untuk di mobil sekelas ini ya, yaitu head unitnya. Untuk interface dan isi ya oke lah, not bad. Cuma yang parah itu layarnya gelap banget. Jadi kayak apalagi kalau lagi siang gini lu masukin gigi mundur walaupun dia ada kamera tapi nggak kelihatan banget, nggak jelas banget. Jadi kayak sayang banget sih untuk mobil di kelas ini. Sisanya oke. Jadi dia udah banyak material yang pakai black piano untuk ngisi-ngisi interiornya dari depan sampai belakang. Setirnya juga udah pakai kulit. Terus tombolnya tuh juga bagus ya, ada chrome-chrome-nya dikit dan dia warnanya hitam-hitam gitu. Jadi emang kerasa mewah dan keren. Mobil ini tuh kalau di posisi driver itu udah mantep banget, terlepas dari head unitnya yang terlalu gelap layarnya. Untuk Pajero ini kabin penumpangnya sama kayak SUV leather frame lainnya. Untuk ruang lu nggak bisa berharap terlalu banyak ya, karena legroomnya biasa aja, headroom juga biasa aja. Walaupun memang kebantu sama adanya sunroof di depan yang bikin kabin ini kerasa lebih mewah. Dan juga joknya udah full kulit yang emang gua akuin ini nyaman banget joknya. Tapi memang untuk space, kalau SUV ya lu nggak bisa ngarepin space-nya bakal luas banget. Tapi di luar itu dari build quality-nya sampai kenyamanannya itu udah menurut gua oke banget. Walaupun memang kalau di door trim sini dia itu materialnya masih hard plastik atasnya, tapi di bawahnya udah dikasih kulit sampai si pinggirannya. Jadi udah oke, udah nyaman dan rasa oke, mewah. Dan kisi-kisi AC untuk penumpang barisan kedua dan barisan ketiga itu diletakkan ada di atas dan bagian pinggir, karena kalau di tengah itu dia harus ada space untuk moonroofnya masuk ke dalam. Dan di belakang untuk entertainment penumpang tuh nggak ada banyak sih, karena kita harus ngandelin head unit yang depan. Di belakang tuh nggak ada apa-apa lagi ya, nggak ada colokan buat ngecharge atau tray table atau apa. Jadi
basic aja, tapi di sini ada handlebar ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang kurang tinggi bisa megang ini untuk naik. Jadi di sini tuh aja sih. Kita lanjut ke bagasi aja yuk. Oke, sekarang gue ada di bagasinya Pajero Sport ini. Dan untuk space bagasi, ya dia itu untuk space-nya menurut gue standar aja sih. Di kelas SUV leather frame memang rata-rata segini semua lah ya. Tapi bagusnya dia jok udah kulit. Dan pelipatannya tuh agak unik ya. Kalau kayak Fortuner misalnya dia pelipatannya ke samping, kayak Toyota pada umumnya. Kalau dia, jadi cara ngelipatnya itu pertama dudukan penumpangnya dilipat dulu, nanti dia akan naik ke depan, terus joknya ini baru dilipat ke depannya. Jadi dia nanti bikin flat floor, makanya di sini ada tonjolan lagi supaya lantainya pas bagasi dilipat bisa flat floor kayak yang sini. Memang minusnya desain seperti ini tuh pertama saat kursi diangkat ya lu jadi ngurangin space bagasi yang ada ya. Dan lagi dengan dia nambahin ketinggian segini, pas lu ngangkat barang, kalau barangnya berat, bibir bagasinya tuh jadi makin tinggi dan itu bisa sedikit nyusahin. Tapi menurut gue walaupun dengan kayak gini dia tetap ngasih banyak kelebihan karena pas sampai baris kedua tuh lu lipat, dia bisa bener-bener rata lantai karena nanti dudukan jok yang di baris ketiga ini bisa lu lipat lagi ke depan, dan di sini ada yang buat nyambungin lantainya, jadi dia lantainya bisa rata. Nah nanti bisa lu ke depan kayak gini, lantai bisa rata sampai depan. Jadi penggunaan space di dalam pas bagasi dilipat semua, kalau lu bener-bener bawa barang yang gede-gede banget, itu bisa kebantu banget. Kalau untuk baris ketiga sih gue nggak bisa bilang banyak ya, karena kita tahu semua sendiri kalau yang namanya SUV leather frame itu pasti baris ketiganya sempit banget. Dan di sini pun bukan pengecualian ya, jadi emang kelihatan kalau legroomnya sampai headroomnya itu terlalu sempit. Jadi menurut gue kalau baris ketiga tuh nggak terlalu cocok lah untuk orang dewasa terutama ya. Jadi ini memang menurut gue tuh paling cocok aplikasinya untuk bawa barang di belakang, karena emang dengan desain bagasi yang kayak gini dia bisa benar-benar memaksimalkan tempat yang ada dengan efisien. Itu aja sih menurut gue. Ya, sekarang gue pengen ngajak lo semua ngerasain impresi nyetirnya Pajero Sport ini. Jadi mobil ini tuh rasanya memang kayak, karena diesel ya, jadi dari bawah tuh torsinya udah ngangkat banget, dan dibantu sama gearboxnya ini dia 8 speed. Jadi kayak lo di kondisi apapun selalu ada gigi yang tepat buat mengakomodir kebutuhan lo. Dan input setirnya sih oke ya, oke. Nggak yang signifikan bagus banget, tapi sama sekali nggak jelek. Jadi kayak enak, feel-nya cukup, nggak berat dan nggak keentengan kalau di kecepatan cruising speed kayak gini ya. Dan memang tenaganya itu loh yang benar-benar kerasa enak banget. Tapi gue balik lagi ngebahas kalau head unitnya ini kayak siang-siang ini rasanya kayak gak ada gunanya ya, karena apa yang bisa lu lihat dari sini kena matahari gini itu kayak parah sih memang ini. Tapi sunroof ngebantu membuat kabinnya itu jadi kerasa lega, enak, nyaman. Dan suspensinya itu ya tipikal mobil-mobil leather frame ya, dia karena tinggi jadi dibilang nggak nyaman tuh nggak juga. Tapi memang kalau ngomongin kenyamanan, gue bisa bilang mobil SUV dengan platform monocoque pasti bisa lebih nyaman lagi daripada ini, karena dia masih pakai leather frame yang memang pada dasarnya tuh tidak akan bisa setampil monocoque, karena namanya sasis leather frame itu dia nggak bisa sekaku sasis monocoque, karena cuma sasisnya itu yang menahan beban seluruh bodi mobilnya ini. Tapi setting suspensi dan opsi bannya itu udah pas banget menurut gue. Jadi mobil ini tuh bener enak banget dibawa aja kemana aja. Cuma memang kalau untuk diisi banyak orang kurang nyaman pasti ya, karena space-nya itu yang kurang. Terus pedal gasnya rasanya enak sih, Jadi
memang precise ya, lu nginjek seberapa tuh tenaganya pasti keluar seperti apa yang lu pengen. Cuma dari beberapa saat gue nyetir mobil ini, yang menurut gue rada aneh itu justru pedal remnya. Karena entah kenapa pedal remnya tuh rasanya lembut banget, jadi mobil itu kerasa pengeremannya cukup. Pengeremannya tuh bagus karena depan belakang udah cakram ya, tapi pedal feel-nya itu menurut gue kurang sih. Nggak buruk, cuma kurang ya, karena kayak nggak ada feel-nya gitu. Lu kayak nginjek pedal yang kosong aja gitu kan, nggak ada rasanya, kayak nggak ada bebannya di remnya itu ya. Jadi entah apa semua Pajero kayak gini atau mungkin mobil ini aja, tapi sejauh ini yang gue rasa sih itu ya. Terus untuk driving position oke banget sih, karena dia udah bisa adjustable di banyak arah, kayak maju mundur, naik turun, recline juga. Dan pengaturan joknya ini untuk yang driver udah full elektrik ya, jadi udah enak banget, lu bisa naikin, turunin, sampai ada leg supportnya itu juga bisa naik turun ya, jadi lu bisa benar-benar dapet posisi yang nyaman dan pas buat lo. Terus setirnya juga udah tilt dan teleskopik walaupun belum elektrik, tapi it's really fine karena memang di kelasnya belum ada yang pakai elektrik. Memang menurut gue impresi berkendara di mobil ini tuh enak banget ya. Dan karena ini SUV leather frame yang velg dan bannya tuh gede banget, jadi lu bener-bener duduknya tuh tinggi banget di atas jalan ya. Jadi kayak gue ngerti sekarang kenapa orang bawanya pada suka gila-gila bawa mobil motor kayak gini, karena emang ngerasa kayak lu yang punya jalan kalau lu nyetir mobil ini. Emang posisinya tuh commanding banget ya, jadi dan lu tuh ngeliat apa aja tuh kayak semuanya kelihatan karena emang posisinya tinggi banget. Walaupun memang untuk bisa mendapatkan itu ya lu mengorbankan headroom. Disitulah yang menjadi sedikit kekurangannya. Cuma memang di semua mobil di kelas ini seperti itu. Dan gue bisa bilang ini salah satu yang paling refine di kelasnya, karena emang feel-nya enak banget. Dan semua yang ada di mobil ini tuh hampir semuanya terasa dibuat dengan penuh perhitungan. Pedal shift-nya bisa langsung aktif, tarik, kayak oke banget ya. Bener-bener kapanpun lu butuh tenaga, mobil ini pasti bisa. Mungkin di luar itu, gue ngira kenapa mobil ini sangat banyak di jalan tuh memang karena kemewahannya ya, bukan cuma karena kemampuan dia. Jadi saat orang punya mobil ini tuh pasti bakal langsung ngerasa kalau emang ini tuh mobil mahal gitu. Emang gak kerasa murahan sih, kayak walaupun sebenarnya materialnya bagus banget, tapi desainnya tuh memang bikin lo ngerasa kalau ini tuh mobil yang proper. Jadi ini mobil yang sama sekali gak jelek, dan gue pribadi suka banget mobil ini. Itu aja sih pendapat gue tentang Pajero Sport Dakar 4x2 tahun 2019 ini. Sampai ketemu lagi di video di balik setir selanjutnya.